Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4652, mencoba menghancurkan tentara penghancur surga. Benua ini dalam kondisi baik dan penuh vitalitas. Saya tidak tahu apakah ada bahaya. Mari kita bersatu dan bertindak bersama. Jangan terpecah belah. Sebuah suara berat terdengar. Yang berbicara adalah seorang dewa primitif yang kekar. Lu Ming mengenali orang ini. Namanya adalah Si. Dia adalah seorang ahli yang berdiri di puncak alam master surgawi. Dia tidak lebih lemah dari para penguasa surga teratas di istana surgawi. Dan EBSCP, dewa penguasa tingkat ke-9 tidak dapat dianggap sebagai dewa penguasa puncak. Dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 alam master surgawi, seseorang harus memadatkan jembatan alam semesta dan membuatnya semakin panjang, memanjang hingga ke arah samudra alam semesta. Setelah mencapai tingkat ke-9 alam master dewa, jembatan alam semesta akan mencapai samudra alam semesta dan terhubung dengannya. Pada saat itu, seseorang dapat memahami asal-usul alam semesta. Begitu asal-usul alam semesta terbentuk, maka akan terbentuk benih asal-usul. Benar sekali, itulah benih asalnya. Dan EBSCP, hanya dengan memadatkan benih asal, seseorang dapat dianggap sebagai guru surgawi puncak. Para dewa surgawi dari istana surgawi semuanya adalah guru surgawi puncak yang telah mengembunkan benih asal. Tentu saja, benih asal seorang master surgawi puncak tidak selemah Lu Ming. Jumlah energi asal yang disimpan sangat sedikit sehingga hanya dapat digunakan sekali. Energi asal yang terkandung dalam benih asal seorang master surgawi puncak jauh lebih banyak dari yang dimiliki Lu Ming. Semakin banyak energi asal yang dikandungnya, maka akan semakin kuat. Tentu saja, kekuatan juga terkait dengan kualitas energi asal. Dengan demikian, bahkan para dewa penguasa puncak pun memiliki kesenjangan kekuatan yang besar. Ketika kekuatan asal yang dipadatkan oleh benih mencapai batasnya, benih akan tumbuh dan menumbuhkan akar asal, yang juga dikenal sebagai akar asal. Pada saat itu, seseorang akan melangkah ke alam asal. Tentu saja, sangat sulit untuk membuat benih asal berkecambah dan menumbuhkan akar asal. Dan EBSCP, tidak peduli apa yang dikatakan, seorang dewa-dewa puncak yang telah memadatkan benih asal sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada dewa-dewa tingkat ke-9. Begitu energi asal digunakan, dewa-dewa tingkat ke-9 tidak akan mampu melawan dan akan mudah dibunuh. Lion, dianggap sebagai ahli tingkat atas bahkan di antara para dewa tertinggi. Dia hanya selangkah lagi dari alam asal. Dia adalah salah satu pemimpin dewa dari tentara penghancur surga. Saat Singa berbicara, kelompok itu berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan terbang ke satu arah. Setelah terbang puluhan ribu mil, dia tidak menemui kelainan atau bahaya apapun. Itu adalah, tiba-tiba, seseorang melihat ke kanan. Dari arah itu, titik-titik hitam kecil terbang cepat ke arah mereka. Setelah beberapa kali tarikan napas, titik hitam itu menjadi jelas. Mereka semua adalah makhluk hidup. Itu orang-orang istana surgawi. Wajah banyak orang berubah. Orang-orang istana surgawi memasuki benua ini dari arah yang berbeda dari kita. Mengapa mereka begitu dekat dengan kita? Seseorang berseru tak percaya. Mereka semula mengira bahwa mereka tidak akan bertemu dengan orang-orang istana surgawi secepat itu. Dia tidak menyangka akan bertemu orang dari istana surgawi begitu dia masuk. Orang-orang istana surgawi jelas telah memperhatikan orang-orang tentara penghancur surga dan berhenti tidak jauh dari sana. Kemudian, 2 pemuda dari suku manusia surgawi tampil ke depan, dikelilingi oleh sekelompok orang kuat. Kedua pemuda ini adalah Ye Wu Sheng dan Ye Qiuxian. Itu Lu Ming, orang yang mengalahkanmu dengan tubuh terlarang. Tatapan Ye Unding jatuh pada Lu Ming. Dia tampak sangat peka terhadap energi terlarang. Benar, itu dia. Namun, dia hanya menang karena keberuntungan terakhir kali. Lain kali, aku pasti bisa mengalahkannya. Kata Dewa Ye Qiu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kekalahan adalah kekalahan. Namun, dia tidak mudah untuk bisa mengalahkanmu. Seperti yang diduga, tubuh tabu adalah momok. Kita tidak bisa membiarkan satu pun hidup. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Tuan muda yang abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu raja surga membungkuk dan bertanya. Tentu saja kami akan menyerang. Kami memiliki lebih dari 8.000 dewa penguasa di pihak kami,
sementara para pemberontak hanya memiliki sekitar 5.000. Kami memiliki keunggulan mutlak. Kami akan menghancurkan para pemberontak dalam satu gerakan dan mengambil tubuh jasmani Raja Manusia di tangan mereka, kata Dewa Surgawi. Terlebih lagi, 5.000 dewa tertinggi ini adalah mayoritas pengkhianat. Jika kita dapat memusnahkan mereka dalam satu gerakan, para pengkhianat akan kehilangan dewa tertinggi mereka dan hanya memiliki sedikit energi asal yang tersisa. Mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Ye Wusheng berkata dengan dingin, suaranya terngiang di telinga semua orang di Istana Surga. Bersiaplah untuk menyerang dan memusnahkan para pemberontak. Aura seorang Raja Surga meledak saat dia berteriak dan bergegas keluar lebih dulu. Membunuh, bunuh, bunuh semua pengkhianat. Di sisi Istana Surgawi, ada lebih dari 6.000 dewa-dewa dari suku manusia surgawi dan lebih dari 2.000 dewa-dewa dari berbagai ras. Mereka semua menyerang Luming dan kelompoknya. Hanya ras semi-abadi yang tidak bergerak. Dan EBSCP, 8.000 dewa-dewa menyerang pada saat yang sama, menciptakan suara besar yang menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan itu menciptakan tekanan besar yang menghancurkan pohon-pohon besar di bawahnya, menyebabkannya meledak dan berubah menjadi debu. Suara pembunuhan mengguncang langit, dan lebih dari 8.000 sinar cahaya melesat ke arah surga menghancurkan tentara. Kekosongan itu langsung hancur, membentuk lubang hitam besar. Pemandangan yang mengerikan. Bertahanlah, bertahanlah dengan sekuat tenaga. Wajah para tentara penghancur langit berubah drastis. Beberapa dewa penguasa tingkat atas meraung. Dan EBSCP, mereka hanya memiliki sekitar 5.000 dewa penguasa, 3.000 lebih sedikit dari pihak lain. Kesenjangannya terlalu besar. Jika mereka terlibat dalam pertempuran yang kacau, mereka pasti akan kalah dan dibantai. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang dan bertahan sepenuhnya, merekalah yang dapat memblokir serangan pihak lain. Di pihak pasukan penghancur surga, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Semua orang berkumpul dan menyerang dengan sekuat tenaga, menggunakan keterampilan rahasia pertahanan. Di Istana Surgawi, sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membentuk lapisan pertahanan. Ada perisai besar, bayangan seperti tempurung kura-kura, tembok dewa besar, dan monumen logam besar. Luming mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan keterampilan rahasia pertahanan dari 3.000 keterampilan rahasia kuno. Pertahanan hebat, perisai hebat. Segala macam keterampilan rahasia pertahanan dan harta karun mengisi kekosongan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, serangan dari Istana Surgawi menghantam pertahanan tentara penghancur surga, menimbulkan ledakan yang mengguncang bumi. Segala macam seni dan harta rahasia pertahanan mulai bergetar hebat. Lagi pula, ada lebih dari 3.000 orang di sisi lain, dan kekuatan serangan mereka terlalu kuat. Jika mereka bertarung secara langsung, banyak orang dari tentara penghancur surga akan mati dalam gelombang ini. Namun, mereka tidak berharap akan memperoleh apapun, tetapi mereka berharap tidak akan membuat kesalahan apapun. Mereka hanya bertahan dengan sekuat tenaga. Dengan mengumpulkan kekuatan semua orang, mereka berhasil bertahan melawan serangan Istana Surgawi. Meskipun segala macam teknik dan harta rahasia berguncang hebat, mereka akhirnya berhasil mempertahankan diri. Terus serang. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Seorang ahli Raja Surga meraung. Membunuh. 8.000 dewa penguasa Istana Surgawi meraung dan melancarkan gelombang serangan kedua. Mundur, mundur. Bertahan sambil mundur. Beberapa ahli tentara penghancur surga berteriak. Semua orang terus berkumpul bersama untuk bertahan, lalu perlahan mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar lagi serangkaian suara gemuruh yang dahsyat, dan energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah. Daratan dalam radius ratusan ribu mil hancur total. Bab 4653 Kekuatan Kuasi Abadi. Namun, benua itu sangat kokoh. Gelombang kejut dari serangan begitu banyak ahli Divine Master hanya menghancurkan satu lapisan permukaan dan menghancurkan tumbuhan di atasnya. Gelombang kejut itu tidak menembus atau meretakkan tanah. Jika hal ini terjadi di alam semesta purba, pertempuran antara begitu banyak ahli akan menghancurkan galaksi demi galaksi. Dapat dilihat betapa kuatnya benua ini. Gelombang serangan kedua juga berhasil dihalangi. Pasukan penghancur surga memanfaatkan serangan ini untuk mundur dengan cepat. Teruslah menyerang, jangan biarkan mereka pergi.
Orang-orang istana surgawi meraung dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menyerang. Akan tetapi, pertahanan tentara penghancur surga sedang dalam kekuatan penuh dan orang-orang istana surgawi tidak dapat menerobosnya untuk sementara waktu. Setelah 7 atau 8 gelombang serangan, mereka masih belum dapat menembus pertahanan tentara penghancur langit. Menjijikkan. Banyak ahli istana surgawi berteriak. Mereka merasa bahwa pasukan penghancur surga telah mundur seperti kura-kura, sehingga sulit untuk diserang. Selama mereka merobek pertahanan tentara penghancur surga dan memaksa mereka bertarung langsung, mereka dapat dengan mudah mengalahkan tentara penghancur surga. Dalam pertempuran langsung, istana surgawi memiliki keunggulan mutlak. Hal yang paling menyusahkan sekarang adalah bagaimana menghancurkan pertahanan tentara penghancur surga. Tak jauh dari situ, Ye Wusheng dan Ye Qiuxian berdiri diam di udara, tidak melakukan gerakan apapun. Ras semi-abadi, mengapa kalian tidak menyerang? Ayo serang bersama dan hancurkan pertahanan tentara penghancur surga. Ye Qiuxian menatap suku semi-abadi itu dan berkata dengan dingin, berbicara dengan nada memerintah. Kami, ras yang hampir abadi, selalu menjauh dari hal ini. Kami tidak akan terlibat dalam urusan istana surgawi dan pasukan penghancur langit. Seorang pemuda dari ras semi-abadi berkata sambil tersenyum. Pria muda ini tampak berusia 20-an. Dia tampan dan memiliki temperamen yang tak tertandingi. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan dia adalah tipe orang yang dapat memikat ribuan gadis. Apa maksudmu dengan, jangan ikut campur? Alam semesta purba berada di bawah kendali istana surgawi. Tidak peduli ras apapun kamu harus mematuhi perintah istana surgawi, termasuk sukumu yang hampir abadi. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk menyerang. Ye Qiuxian berteriak sambil menatap pemuda dari ras semi-abadi dengan tatapan dingin. Hehe, pemuda dari ras semi-abadi itu tersenyum tipis dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Tatapan Ye Qiuxian sangat dingin. Apa yang kau katakan itu menggelikan. Itulah sebabnya aku tertawa. Istana surgawimu memerintah ras lain. Kau terlalu naif untuk berpikir bahwa kau dapat memerintah sukuku yang hampir abadi. Pemuda dari ras semi-abadi itu mencibir. Beraninya kau, apakah rasmu yang hampir abadi mencoba memberontak? Aku ingin melihat seberapa berharganya dirimu. Ye Qiuxian berteriak dingin dan melangkah maju. Tubuhnya seperti sambaran petir saat ia menyerang pemuda dari ras semi-abadi. Di belakang pemuda ras semi-abadi itu, seorang pria kekar setengah baya melangkah maju dan ingin bergerak. Namun, pemuda itu menghentikannya dengan lambaian tangannya. Serahkan saja padaku. Konon, Ye Qiuxian telah menguasai energi surgawi yang sempurna. Aku ingin melihat seberapa kuat energi surgawi yang sempurna itu. Pria muda itu terkekeh, matanya menyala-nyala karena antisipasi. Pada saat berikutnya, Ye Qiuxian tiba. Kekuatan surga sempurnanya meletus, dan dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah pemuda dari ras semi-abadi. Pemuda dari ras semi-abadi itu tidak menghindar, dan dia juga menyerang dengan telapak tangannya untuk menyambut telapak tangan Ye Qiuxian. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Qiuxian mendengus dingin di dalam hatinya. Dan EBSP, dia sudah bisa mengetahui bahwa pemuda dari ras semi-abadi itu juga berada di alam dewa-dewa tingkat ke-6, sama seperti dirinya. Bukan karena dia terlalu sombong, tetapi dia memang terlalu kuat. Di alam semesta, selain Luming, tidak ada yang bisa melawannya di level yang sama. Tentu saja, selain yang abadi dan yang spesial ini. Pemuda dari ras semi-abadi itu terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi serangannya secara langsung. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Ekspresi Ye Qiuxian berubah. Saat mereka bertukar pukulan, Ye Qiuxian benar-benar merasakan bahwa energi surgawinya yang sempurna telah bertemu dengan lawan yang kuat. Energi itu tidak berhasil menghancurkan kekuatan lawannya secara instan. Sebaliknya, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak ke arahnya dari telapak tangan pemuda dari ras semi-abadi, menyebabkan Ye Qiuxian mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, pemuda dari suku semi-abadi juga mundur selusin langkah. Dengan gerakan ini, keduanya menjadi seimbang. Hahaha, kekuatan surgawi yang sempurna itu memang dahsyat. Saya benar-benar mengalaminya hari ini. Pemuda dari ras semi-abadi itu tertawa ketika matanya bersinar dengan niat bertarung yang kuat. Namun, hati Ye Qiuxian bergejolak,
tidak dapat tenang. Dia sebenarnya telah diblokir. Meskipun dia hanya menggunakan 80% kekuatannya, siapa yang bisa yakin bahwa pemuda dari ras semi-abadi itu telah menggunakan kekuatan penuhnya? Mungkin pihak lain tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Di alam semesta purba, selain tubuh Tabu Luming, sebenarnya ada orang lain yang bisa bersaing dengannya. Ini membuat Ye Qiuxian merasakan pukulan hebat. Aku tidak percaya. Dia pasti telah menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Energi surgawi yang sempurna tidak terkalahkan. Selain Luming, tidak ada yang dapat menandingiku di level yang sama. Ye Qiuxian meraung dalam hatinya, dan hendak menyerang lagi. Kamu Qiuxian, cukup. Tepat pada saat ini, Ye Wuxiang berteriak dan Ye Qiuxian pun menghentikan langkahnya. Tuan muda yang tak pernah mati, biar aku beri pelajaran pada ras yang hampir abadi ini. Orang-orang ini semakin keterlaluan. Kata Ye Qiuxian. Tidak perlu, aku punya rencanaku sendiri, kau boleh pergi. Kata Ye Buxiu, wajahnya berubah dingin. Ye Qiuxian tidak berani menentang perintah Ye Wuxiang, dia hanya bisa pergi dengan patuh, namun dia sangat tidak rela. Aku tidak menyangka suku semi-abadi memiliki seorang jenius lain yang dapat mengendalikan kekuatan semi-abadi. Ini benar-benar layak dirayakan. Ye yang abadi tersenyum. Tuan muda yang tak pernah mati, kau terlalu baik. Aku hanya beruntung telah menguasai kekuatan makhluk abadi. Pemuda itu tersenyum menanggapi. Dia tidak berani bersikap kasar kepada Ye Wuxiang. Walaupun dia tidak mengetahui jati diri Ye Buxiu yang sebenarnya, dia tahu bahwa pria ini pastilah seseorang yang luar biasa dari cara Ye Qiuxian dan para penguasa surgawi lainnya dari suku manusia surgawi memperlakukannya dengan hormat. Hari ini, kita tidak memerlukan ras yang hampir abadi untuk bergerak. Kita akan mampu menerobos pertahanan pasukan penghancur langit. Kata Ye Unding, tatapannya sekali lagi melihat ke arah medan perang. Kamu Qiuxian bingung. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, namun dia merasa bahwa makhluk abadi itu sebenarnya memiliki rasa takut terhadap ras yang hampir abadi. Ya, itu ketakutan. Ye Wuxiang adalah makhluk terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi, tetapi dia sebenarnya takut pada suku yang hampir abadi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun suku semi-abadi selalu menduduki peringkat pertama di antara 10 suku teratas, mereka tetap hanya salah satu dari 10 suku teratas tidak peduli seberapa kuat mereka. Di mata suku manusia surgawi, mereka hanyalah semut yang bisa dibunuh kapan saja. Kultivator terkuat dalam sejarah suku manusia surgawi sebenarnya takut pada suku semi-abadi. Jika Ye Qiuxian tidak melihatnya dengan mata hijaunya, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Pada saat yang sama, dia juga memahami satu hal. Ras semi-abadi tidaklah sederhana, sangat tidak sederhana. Di masa lalu, dia pernah meremehkan ras yang hampir abadi. Sepertinya kita harus bergerak. Ye Qiuxian, bersiaplah untuk mengaktifkan lengan kiri Raja Manusia kapan saja. Kita harus menggunakan kekuatan tubuh Raja Manusia untuk menghancurkan pertahanan pasukan penghancur surga. Kata Ye Unding. Setelah itu, dia sudah bergegas keluar. Saat dia melakukannya, dia mengeluarkan kaki kiri Raja Manusia dan menyatukannya dengan kaki kirinya. Ketika dia muncul di langit di atas medan perang, kekuatan kaki kiri Raja Manusia telah diaktifkan. Ledakan. Ye Buxiu melangkah maju, lalu sebuah kaki raksasa muncul, menghentakkan kaki ke arah tentara penghancur surga dengan kekuatan yang mengerikan. Bab 4654, Tabrakan antara tubuh Raja Manusia. Tidak bagus. Itulah kekuatan tubuh Raja Manusia. Aku akan menghadangnya. Dewa Si yang asli meraung. Dia juga mengendalikan kaki kanan Raja Manusia, jadi dia bisa merasakannya saat Ye Unding menyerang. Tanpa ragu, Si juga menyatu dengan kekuatan kaki kanan Raja Manusia. Kepala menunduk, kaki terangkat, ia menyerang dan mengaktifkan kekuatan kaki kanan Raja Manusia. Sebuah kaki raksasa muncul dan menghantam serangan Ye Wuxiang. Ledakan. Suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar seolah-olah dua prajurit alam asal sedang bertarung. Kemudian, kedua kaki itu ambruk pada saat yang sama. Si terbang ke atas dan Ye Buxiu jatuh. Gerakan ini seimbang. Di saat berikutnya, Ye Unding mendesak kekuatan kaki kiri Raja Manusia untuk menyerang, dan Si juga bergerak untuk melawan. Dengan kekuatan Ye Wuxiang, bahkan jika dia menggunakan kaki kiri Raja Manusia, dia hanya bisa bertahan selama beberapa saat. Jadi,
dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kecepatan keduanya sangat mengejutkan. Waktu satu tarikan napas sudah cukup bagi keduanya untuk bertukar banyak jurus. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua kubu saling bertukar 7 atau 8 gerakan berturut-turut dan keduanya sama-sama seimbang. Keduanya telah mengaktifkan tubuh Raja Manusia mereka, dan kekuatan tempur mereka tampaknya serupa. Mereka berdua telah mencapai alam asal, tetapi tampaknya hal itu tidak banyak berhubungan dengan kultivasi mereka. Di tengah kerumunan, Lu Ming mengamati dengan saksama. Dan EBSCP, kultivasi Si berada pada tingkat ke-8 dewa-dewa, jelas lebih tinggi dari lawannya, tetapi mereka berdua berakhir seri. Lebih jauh lagi, kekuatan tempur yang dilepaskan berada pada tingkat asal, yang mirip dengan kekuatan yang dilepaskan oleh Lu Ming saat ia mengaktifkan tubuh fisik Kaisar Manusia. Tampaknya hal itu tidak banyak berhubungan dengan kultivasinya. Ini mungkin karena kekuatan yang terkandung dalam tubuh Raja Manusia terlalu mengerikan, dan kekuatan mereka terlalu rendah. Mereka hanya dapat digunakan sebagai titik pemicu untuk sebagian kekuatan tubuh Raja Manusia. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, selama mereka mengaktifkan tubuh jasmani Raja Manusia mereka, kekuatan yang meledak hanya akan mencapai titik asalnya. Keduanya saling bertukar 7 atau 8 jurus, dan tak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun terhadap yang lain. Kekuatan mereka sendiri hampir habis, jadi mereka harus berhenti. Ye yang tak pernah mati itu segera mundur. Dan, Si, juga mendarat di antara tentara penghancur surga. Kamu Qiuxian, kamu menyerang. Ye yang abadi memerintahkan, mengeluarkan beberapa pil dewa dan menelannya, mulai memulihkan kekuatannya. Serahkan padaku. Ye Qiuxian melangkah maju. Lengan kiri Raja Manusia telah menyatu dengan lengan kirinya. Merusak. Ye Qiuxian berteriak sambil melancarkan pukulan. Kekuatan lengan kiri Raja Manusia meledak, dan sebuah tinju besar menghantam langit dan menghancurkan pasukan. Tidak bagus, itu kekuatan tubuh fisik Raja Manusia lagi. Si, merasakannya dan meraung. Haruskah saya mengambil tindakan? Haruskah saya mengambil tindakan? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia sedikit cemas dan tidak dapat memutuskan apakah dia harus mengambil tindakan. Rahasia dirinya mengendalikan tangan kanan Raja Manusia tidak diketahui siapapun, dan ia tidak ingin mengungkapkannya. Dengan kultivasinya, dia pasti tidak akan mampu menyimpan benda berharga seperti itu jika terbongkar. Bahkan jika dia bisa menyelamatkannya, dia akan menjadi incaran Istana Surgawi. Pasti akan ada pengejaran tanpa akhir. Istana Surgawi pasti akan mengambil tangan kanan Raja Manusia itu darinya dengan cara apapun. Rencana awalnya adalah diam-diam mendapatkan batang tubuh Raja Fana itu, atau bahkan bagian tubuh Raja Fana yang lain untuk membentuk tubuh Raja Fana yang lengkap. Saat Lu Ming sedang ragu-ragu, serangan Ye Qiuxian sudah mendarat. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar saat Ye Qiuxian mengaktifkan kekuatan alam asal dari lengan kiri Raja Manusia. Kekuatan itu terlalu kuat, dan lapisan pertahanan yang didirikan oleh pasukan penghancur surga hancur satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 200 lapis pertahanan hancur. Banyak dewa yang melindungi arah itu gemetar hebat. Wajah mereka menjadi pucat dan darah menetes dari sudut mulut mereka. Untungnya, mereka berhasil memblokirnya. Namun hati banyak orang terasa sangat berat. Kekuatan serangan level asal terlalu kuat dan akan merusak keseimbangan. Jika serangan berlanjut, kemungkinan besar akan membuat pertahanan mereka jebol. Namun, jika para kultivator Istana Surgawi menyerbu masuk, pertahanan mereka akan hancur total, dan akan berubah menjadi pertempuran yang kacau. Jika pertempuran kacau terjadi, tentara penghancur langit akan mendapat masalah. Merusak. Ye Qiuxian meraung dan hendak menyerang lagi. Dia hanya bisa bertahan sebentar, dan dia tidak bisa menunda lagi. Dia harus menghancurkan pertahanan pasukan penghancur surga dalam sekali jalan. Itu datang. Halangi dengan seluruh kekuatanmu. Kau harus menghalanginya. Seseorang dari tentara penghancur surga berteriak. Ledakan. Ye Qiuxian melancarkan pukulan lagi dengan kekuatan dahsyat. Asyik. Pada saat ini, Lu Ming terbang ke langit. Lengan kanan Raja Manusia menyatu dengan lengan kanannya. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk bergerak. Saat ini, tidak ada cara lain. Jadi bagaimana jika mereka terbongkar? Itu lebih baik daripada pertahanan pasukan penghancur surga dihancurkan. Begitu pertahanannya terkoyak,
pasukan penghancur langit akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Orang-orang istana surgawi pasti akan mengincarnya terlebih dahulu. Di hadapan begitu banyak ahli, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya akan bisa mati. Kekuatan tangan kanan Raja Manusia diaktifkan. Lu Ming melancarkan pukulan, dan sebuah tinju besar terbentuk juga. Tinju itu bertabrakan dengan tinju Ye Qiuxian, dan ledakan yang mengejutkan terdengar. Keduanya mundur pada saat yang sama. Saya memblokirnya. Orang-orang tentara penghancur surga sangat gembira, tetapi di saat yang sama, mereka sedikit bingung. Mereka tidak menyangka masih ada orang yang bisa menghalangi Ye Qiuxian. Bukankah pasukan penghancur surga hanya memiliki satu tubuh fisik Raja Manusia? Lu Ming, kau ternyata juga memiliki tubuh Raja Manusia. Pada saat ini, Ye Qiuxian meraung dan terus menyerang. Keduanya bertukar jurus lagi, dan tetap saja, tak satu pun dari mereka memperoleh pemenang yang jelas. Adapun yang lainnya, mereka sangat terkejut. Tampaknya Lu Ming benar-benar menguasai tubuh Raja Manusia. Terutama bagi Tang Jun, Mo Chang, dan yang lainnya yang lebih mengenal Lu Ming. Mereka saling memandang dengan cemas. Mereka sudah cukup mengenal Lu Ming. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengetahui semua rahasia Lu Ming. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Lu Ming memiliki banyak rahasia dan kartu truf yang tersembunyi dalam dirinya. Itu adalah lengan kanan Raja Manusia. Keempat anggota tubuh Raja Manusia telah muncul. Namun, di mana kepala Raja Manusia? Wahai makhluk abadi yang bergumam. Ia menilai bahwa kepala Raja Manusia tidak boleh berada di tentara penghancur surga. Kalau tidak berada di pasukan penghancur surga, di manakah itu? Ye Wusheng melirik pemuda dari ras semi-abadi, dan yang terakhir membalas dengan senyuman. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming dan Ye Qiuxian sangat cepat. Mereka telah bertukar 5 hingga 6 gerakan, dan lebih dari satu tarikan napas telah berlalu. Tidak bagus, tenagaku sudah habis. Mundur. Ye Qiuxian terkejut. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan segera mundur. Aku masih punya satu serangan lagi, bunuh. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan ke arah Ye Qiuxian. Sebelumnya, Ye Qiuxian menyerang terlebih dahulu dengan pukulan, diikuti oleh Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan lain. Kekuatan tinju yang mengerikan dikirim terbang ke arah Ye Qiuxian, menyebabkan pupil matanya mengerut. Namun, Ye Qiuxian dikelilingi oleh para ahli istana surgawi. Seketika, 5 ahli alam dewa surgawi bergabung dan melancarkan serangan gabungan untuk menahan pukulan Lu Ming. Bab 4655, Tubuh Raja Manusia Terbang Jauh. 5 ahli alam Raja Surga muncul di depan Ye Qiuxian. Mereka mengeluarkan jurus rahasia pertahanan bersama-sama, mencoba menghalangi serangan Lu Ming. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Keterampilan rahasia pertahanan dari 5 Raja Surga hancur, dan kekuatan dahsyat itu membombardir 5 Raja Surga. Tubuh kelima Raja Surga bergetar hebat saat mereka mundur dan memuntahkan seteguk darah. 3 di antara mereka lengannya terluka, dan darah menetes dari luka mereka. 2 orang lainnya sedikit lebih lemah, jadi kondisi mereka bahkan lebih buruk. Mereka langsung terlempar ke hutan di kejauhan, menabrak lebih dari 10 pohon besar, dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Mereka tergeletak di dalam lubang, wajah mereka pucat dan tidak bisa bergerak. Meskipun kelima Raja Surga itu tidak mati, mereka semua terluka parah. Perbedaan kekuatan tempur antara seorang Master Surgawi dan alam asal tidaklah kecil. Sayang sekali, Lu Ming menghela napas. Setelah gerakan ini, energi dalam tubuhnya telah terkuras habis dan dia tidak dapat melanjutkan serangannya. Jika dia melancarkan gerakan lagi, dia pasti bisa membunuh beberapa Raja Surga. Lu Ming meminjam kekuatan pukulan itu dan terbang ke kerumunan pasukan penghancur langit yang harus dilindungi. Keempat anggota tubuh Raja Manusia telah muncul. Di mana kepala Raja Manusia? Wahai makhluk abadi yang bergumam. Pada saat ini, ekspresi Ye Unding tiba-tiba berubah. Itu karena kaki kiri Raja Manusia di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Kaki itu terlepas dari kendalinya dan terbang ke langit. Tetaplah di sini. Ye Unding berteriak dan meraih ke udara. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan, mencoba meraih kaki kiri Raja Manusia. Namun, itu tidak berguna.
Kaki kiri Raja Manusia bergetar sedikit dan menembus kekuatan Ye Unding, terbang ke langit. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada tubuh Raja Manusia Lu Ming, Ye Qiuxian, dan Si. Mereka semua terbang keluar dari tubuh mereka. Lu Ming mengerahkan kekuatan terlarang untuk mencoba menghentikannya tetapi tidak ada gunanya. Si dan Ye Qiuxian juga sama. Bahkan jika para ahli di samping mereka ingin membantu, itu tidak ada gunanya. Para ahli Master Surgawi Puncak dipaksa untuk muntah darah dan mundur oleh tubuh Raja Manusia. Keempat anggota tubuh jasmani Raja Manusia itu semua terbang ke angkasa sambil memancarkan cahaya yang cemerlang. Segel itu. Tiba-tiba, suara gemuruh keras bergema di seluruh area. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah ras yang hampir abadi. Pada saat ini, lebih dari 300 dewa-dewa dari ras semi-abadi telah membentuk formasi. Mereka menembakkan sinar cahaya yang menekan kepala batu dengan sekuat tenaga. Kepala batu ini telah terbang keluar dari tubuh pemuda dari ras semi-abadi. Kepala Raja Manusia. Semua orang terkejut. Jadi, kepala tubuh jasmani Raja Manusia ada di ras kuasi abadi. Lu Ming, Ye Wuji dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan semua orang adalah kekuatan ras yang hampir abadi. Ras semi-abadi hanya mengirim 300 dewa penguasa. Sebelumnya, 300 dewa penguasa ini tidak memperlihatkan aura mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik untuk menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik sehingga bahkan dewa penguasa puncak tidak dapat melihatnya. Pada saat ini, untuk menghentikan kepala Raja Manusia, ras semi-abadi telah melepaskan kekuatan penuh mereka dan memperlihatkan kultivasi mereka. Dan EBSCP, Dewa Penguasa tingkat ke-6 dan di atasnya. Dan EBSCP, 300 Dewa Penguasa ras semi-abadi semuanya merupakan eksistensi pada tingkat ke-6 Dewa Penguasa atau lebih tinggi, dengan tingkat kultivasi terendah pada tingkat ke-6. Hal ini membuat sebagian besar orang yang hadir sangat terkejut. Dan EBSCP, ras semi-abadi adalah ras nomor 1 di antara 10 ras teratas, dan selalu menjadi nomor 1. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki 300 dewa-dewa, tetapi bagi 300 dewa-dewa itu untuk berada di tingkat ke-6 dewa-dewa atau lebih tinggi itu menakutkan. Dan EBSCP, ini berarti ras semi-abadi memiliki jumlah ahli dewa surgawi yang tak terbayangkan dan hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi yang datang. Ras semi-abadi benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Orang-orang tentara penghancur surga tampak lebih buruk lagi. Untungnya, suku semi-abadi itu tidak bergerak. Jika suku semi-abadi itu membantu istana surgawi menyerang mereka, mereka tidak akan mampu melawan dan pasti sudah ditembus sejak lama. Di antara semua yang hadir, hanya kau yang abadi yang tenang, seolah-olah dia tidak terkejut. Namun, meskipun 300 ahli dari suku semi-abadi yang berada di tingkat ke-6 alam dewa surgawi dan di atasnya telah bergabung untuk menekan kepala Raja Manusia, itu tidak membantu. Kepala Raja Manusia bergetar sedikit dan menembus penghalang 300 dewa-dewa suku semi-abadi. 300 dewa-dewa menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Adapun kepala Raja Manusia, sudah terbang ke langit. Keempat anggota tubuh dan kepala Raja Manusia itu semuanya berada di langit. Mereka tampak beresonansi satu sama lain dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat berikutnya, keempat anggota tubuh dan kepala Raja Manusia itu terbang ke arah utara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka telah menghilang tanpa jejak. Semua orang tercengang, bahkan Ye Unding pun sama, jelas dia tidak menduga hal ini. Apa yang terjadi? Dada? Apa yang terjadi? Mengapa tubuh Raja Manusia tiba-tiba terbang? Lu Ming memadatkan indera spiritualnya dalam cincin kuno dan bertanya pada kotak perunggu. Akan tetapi, peti perunggu itu tidak bereaksi. Tidak peduli seberapa banyak Lu Ming bertanya, kotak perunggu itu tidak memberikan respons. Tampaknya, pura-pura mati. Ye Wusheng, Ye Qiuxian, Si, dan pemuda dari ras semi-abadi juga bertanya tentang peti perunggu. Namun, peti perunggu itu juga tidak memberikan jawaban apapun. Ayo pergi. Pemuda dari ras kuasi abadi itu berteriak dan terbang ke arah utara bersama para ahli dari ras kuasi abadi. Tuan muda yang abadi, apa yang harus kita lakukan? Seorang pembangkit tenaga listrik dari suku manusia surgawi bertanya kepada Tuan muda yang abadi. Aneh sekali. Bahkan jika kita mengejar sekarang,
kita mungkin tidak akan bisa mengejar. Biarkan ras semi-abadi memimpin. Kalian terus menyerang dan membunuh para pemberontak. Perintahmu yang abadi. Membunuh. Para ahli istana surgawi terus menyerang. Serangan lebih dari 8.000 dewa-dewa menutupi langit dan bumi saat mereka membombardir pasukan penghancur surga. Jumlah mereka terlalu banyak. Meskipun Lu Ming telah melukai 5 orang ahli tingkat Raja Surga dengan satu gerakan, hal itu tidak memengaruhi situasi pertempuran secara keseluruhan. Tentara penghancur surga hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga dan tidak punya daya untuk melawan. Tolong tolong. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong karena ketakutan dari jarak yang tidak jauh. Banyak orang melihat ke arah itu. Di sana, ada 2 orang ahli surga. Mereka berdua terluka parah oleh Lu Ming sebelumnya. Keduanya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka mereka. Seekor harimau besar muncul tidak jauh dari mereka berdua. Harimau ganas ini memiliki 2 taring yang panjang dan menatap kedua dewa manusia surgawi itu dengan penuh keserakahan. Mengaum, harimau itu meraung dan menerkam kedua raja surga itu. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan kedua raja surga itu. Kedua raja surga itu sangat ketakutan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk menahan serangan harimau itu sambil berteriak ketakutan. Makhluk jahat, kau cari kematian. Para pemuka suku manusia surgawi bersorak-sorak dan belasan di antara mereka melancarkan serangan ke arah harimau. Puluhan sinar cahaya terbang ke arah harimau yang ganas itu dan menghantamnya, membuatnya berguling menjauh. Namun, harimau itu tidak mati. Hanya ada beberapa luka di tubuhnya, yang terus mengeluarkan darah. Bab 4656, Sisa-sisa kuno. Mengaum, harimau yang terluka itu tampak sangat marah. Ia menatap para pembudidaya suku manusia surgawi dan meraung, matanya penuh dengan niat membunuh. Kamu hanya seekor binatang. Beraninya kamu tidak tunduk. Bunuh saja. Kekuatan manusia surgawi menyerang lagi. Puluhan serangan melesat ke arah harimau. Kali ini, harimau itu telah belajar dari kesalahannya. Ia berbalik dan pergi, melompati hutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia telah menghilang ke kedalaman hutan. Setidaknya binatang ini lolos dengan cepat. Para pembudidaya manusia surgawi mendengus dan terus menyerang tentara penghancur surga. Akan tetapi, sebelum dia sempat melakukan 2 gerakan, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kedalaman hutan. Raungan itu menggetarkan bumi, menembus emas dan batu. Raungan itu menembus awan-awan, seakan-akan hendak merobek langit. Pohon-pohon raksasa pun ikut berguncang, bahkan ada yang meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, tanah mulai bergetar hebat. Seolah-olah makhluk besar lain datang dari kedalaman hutan. Tak lama kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu memang makhluk besar. Harimau buas yang tingginya lebih dari 1000 meter memiliki 2 taring di mulutnya yang lebih tajam dari pedang. Kemanapun ia lewat, pohon-pohon kuno yang besar itu terus-menerus tertiup berkeping-keping. Di belakangnya ada 2 harimau yang jauh lebih kecil. Salah satu dari mereka memiliki luka di tubuhnya. Itu adalah harimau yang telah dipukuli habis-habisan oleh suku manusia surgawi. Mengaum, harimau besar di depan mereka meraung, dan gelombang suara yang mengerikan membuat wajah banyak orang berubah. Mereka terus mundur. Mata harimau itu merah padam, dan memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Matanya menyapu pasukan penghancur surga dan istana surgawi. Kemudian, ia melompat dan menyerbu langsung ke istana surgawi. Ia mengayunkan cakarnya, dan beberapa cahaya cakar yang sangat tajam merobek kekosongan dan mencengkeram istana surgawi. Blokir itu. Dan EBSP, apa? Orang-orang di istana surgawi terkejut. Aura harimau itu terlalu menakutkan, jauh melampaui alam dewa surgawi. Itu memberi mereka perasaan bahwa mereka sedang menghadapi asal-usul. Orang-orang istana surgawi tidak peduli untuk terus menyerang pasukan penghancur langit. Mereka mengubah arah semua serangan mereka dan menyerang harimau. Serangan gabungan lebih dari 8.000 dewa-dewa itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat harimau itu, ia tidak dapat melawan lebih dari 8.000 dewa-dewa. Cahaya cakarnya hancur dalam sekejap. Banyak serangan yang tersisa mendarat di Tiger. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, dan tubuh besar harimau itu terpental. Ia berguling di tanah sejauh ratusan ribu meter, merobohkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
Harimau ganas ini sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Setelah berguling cukup jauh, ia berjuang untuk bangkit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia mengeluarkan raungan marah, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mengaum, harimau yang ganas itu meraung dan menyerang istana surgawi lagi. Ia mengayunkan cakarnya berulang kali dan memuntahkan pilar cahaya besar dari mulutnya pada saat yang sama. Kekuatannya sangat mengerikan. Ayo serang bersama, seorang dewa langit berteriak, dan lebih dari 8.000 ahli istana surgawi menyerang bersama lagi. Mereka memblokir serangan harimau dan membuatnya terbang. Namun, harimau itu masih baik-baik saja. Ia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Masih tidak ada luka di tubuhnya. Bahkan para ahli alam Raja Surga pun tak tega meninggalkan luka di tubuhnya. Timbal balik, harimau ini harus saling membalas. Seseorang berteriak, bahkan jika dia membalas, mustahil baginya untuk tetap tidak terluka sama sekali di bawah serangan begitu banyak dewa penguasa. Orang lain berteriak, wajah banyak orang menjadi jelek. Dan EBSCP, ya, dari 8.000 dewa penguasa, cukup banyak yang berada di alam dewa penguasa tingkat ke-7 atau lebih tinggi, dan cukup banyak yang berada di alam dewa penguasa puncak. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan dewa penguasa sampai mati. Namun, harimau yang ganas ini mampu menahannya. Apa yang terjadi? Sisa-sisa purba? Ini adalah sisa-sisa purba yang tertinggal dari benua purba yang tandus di era sebelumnya. Tubuh fisiknya sangat kuat dan daya pertahanannya sangat mengejutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tembus. Suara Ye Unding terdengar. Sisa kuno. Semua orang terkejut. Mungkinkah harimau buas ini hidup dari zaman dahulu kala hingga sekarang? Keberadaan di alam asal memiliki rentang hidup yang mirip dengan alam semesta. Selama alam semesta tidak hancur, mereka tidak akan mati. Adalah hal yang wajar bagi mereka untuk dapat hidup dari era sebelumnya hingga sekarang. Ayo mundur. Bagaimana mungkin tentara penghancur surga melewatkan kesempatan seperti itu? Sekarang orang-orang istana surgawi tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk pergi. Lebih dari 5.000 orang tentara penghancur surga berkumpul dan mundur. Bahkan jika orang-orang istana surgawi ingin mengejarnya, mereka tidak dapat melakukannya. Harimau ganas itu akan datang lagi untuk mengejar mereka. Orang-orang di istana surgawi hanya bisa berkonsentrasi menghadapi harimau. Kekuatan serangan harimau yang ganas itu hampir sama dengan energi asal biasa, tetapi pertahanannya terlalu kuat. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Tidak seorang pun tahu seberapa keras pelindung tulangnya. Begitu banyak serangan yang mengenainya, tetapi ia tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Pada akhirnya, Sang Abadi tidak punya pilihan selain memberi perintah untuk mundur. Dan EBSCP, 8.000 dewa penguasa istana surgawi menyerang sambil mundur, dan dalam sekejap mata, mereka semua menghilang dari area tersebut. Setelah orang-orang dari pasukan penghancur surga meninggalkan istana surgawi, mereka mempercepat laju penerbangan dan terbang ke barat terlebih dahulu. Ketika mereka telah terbang cukup jauh, mereka terbang ke utara. Lagi pula, tubuh Raja Manusia sedang terbang ke utara. Mereka menduga bahwa tubuh Raja Manusia kemungkinan besar berada di utara. Anggota badan dan kepala Raja Manusia telah terbang ke utara karena mereka telah merasakan keberadaan tubuhnya. Hanya dengan menuju ke utara dia akan mampu menemukan jasad Raja Manusia. Namun, mereka tidak terbang di langit. Sebaliknya, mereka mendarat di hutan dan bergerak cepat. Kemunculan harimau tersebut telah mengingatkan mereka bahwa benua ini kemungkinan dihuni oleh spesies yang tertinggal dari era sebelumnya. Daratan purba di era sebelumnya misterius bagi semua orang. Makhluk hidup di era itu sangat kuat. Namun, mereka dapat mengetahui dari harimau bahwa pasti ada keberadaan di alam timbal balik. Mereka tidak berani ceroboh. Sangat mudah bagi mereka untuk menjadi sasaran jika mereka terbang di ketinggian. Jika beberapa binatang sisa purba dari alam asal datang, mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Akan tetapi, meski mereka bergerak melewati hutan, mereka tetap diserang tidak lama kemudian. Ada beberapa ular piton hijau besar. Masing-masing panjangnya beberapa ratus meter dan berdiameter lebih dari 10 meter. Mereka melilit beberapa pohon besar dan menerkam Luming dan kelompoknya. Dan EBSCP, untungnya, ular piton ini tidak terlalu kuat, hanya di lapisan ke-8 atau ke-9 alam dewa-dewa. Serangan mereka tidak sekuat itu. Dan EBSCP,
Namun, pertahanan mereka sangat kuat, dan bahkan dewa penguasa tingkat 9 tidak dapat menembus pertahanan mereka. Pada akhirnya, beberapa dewa penguasa puncak mengaktifkan energi asal mereka untuk membunuh para piton. Dan EBSCP, setelah membunuh beberapa ular piton, para ahli puncak Master Surgawi tidak membuang-buang waktu dan mengumpulkan mayat mereka. Ular piton ini adalah spesies prasejarah, dan kekuatan pertahanannya sungguh tidak normal. Menggunakan kulitnya untuk membuat baju besi dari kulit, kekuatan pertahanannya juga sangat menakjubkan. Hal ini membuat mata banyak orang berbinar. Di daratan ini, semua sisa binatang purba ini adalah harta karun. Seluruh tubuh mereka penuh dengan harta karun. Jika dia bisa membunuh harimau ganas sebelumnya dan menggunakan kulitnya untuk membuat baju besi kulit, bahkan para ahli timbal balik mungkin akan kesulitan untuk menembus pertahanannya. Sayangnya, terlalu sulit untuk membunuhnya. Bab 4657, Kawanan Serigala. Dan EBSCP, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Dalam beberapa jam berikutnya, mereka telah menghadapi beberapa gelombang serangan. Yang terkuat telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi, dan memiliki tubuh dan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Ia menyerang dan membunuh beberapa ahli alam Dewa Surgawi. Dan EBSCP, pada akhirnya, beberapa dewa tertinggi bergabung, dan salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan senjata suci tingkat asal untuk akhirnya membunuh makhluk itu. Hal ini membuat hati semua orang terasa berat. Binatang purba sisa semacam ini terlalu sulit dibunuh, dan jumlahnya sedikit. Jika jumlahnya banyak, akan sangat sulit untuk dihadapi. Semua orang beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan. Dan EBSCP, beberapa ahli dewa tertinggi telah mengatur agar beberapa orang menyebar di sekitar untuk mencari jejak ras kuno. Jika mereka menemukan yang sangat kuat atau kelompok besar keturunan ras kuno, mereka akan segera mengambil jalan memutar. Setelah setengah hari, tiba-tiba, serangan musuh, serangan musuh. Raungan keras terdengar dari hutan di depan, diikuti oleh raungan dahsyat. Pedang ki dan cahaya pedang meledak saat pertempuran hebat terjadi. Otot semua orang menegang saat mereka mengamati sekelilingnya, bersiap untuk pertempuran hebat. Wus, wus. Dan EBSCP, para dewa penguasa yang tersebar di area tersebut segera mulai mundur dari segala arah menuju pasukan utama. Apa yang sedang terjadi? Dewa asli, singa, meraung dan bertanya. Sisa-sisa purba, ada sisa-sisa purba, banyak sisa-sisa purba. Seseorang berteriak, kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Singa itu mengaum, pihak lain terlalu licik, terlalu cepat, dan dapat bersembunyi di pepohonan. Sulit untuk menemukannya. Anda harus berhati-hati. Dia mungkin sudah mendekati. Seseorang menjawab. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan semua bulu kuduknya berdiri tegak, seolah ada sesuatu yang menakutkan sedang menatapnya dalam kegelapan. Aduh! Seketika, lolongan terdengar dari segala arah. Lolongan ini hampir seperti lolongan serigala. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya memperhatikan bahwa serigala hijau besar telah muncul di pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Setiap serigala raksasa ini tingginya 10 meter. Mereka berukuran TG dan berwarna hijau, mirip dengan pohon-pohon raksasa. Mereka dapat dengan mudah berbaur dengan pohon-pohon raksasa. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Mereka berdiri di dahan pohon-pohon besar dan melotot ke arah Lu Ming dan kelompoknya. Banyak orang yang bulu kuduknya berdiri. Mereka baru mengetahuinya setelah begitu banyak sisa binatang purba mendekat. Pertahankan, persiapkan pertahananmu. Singa itu mengaum. Aduh! Setelah melolong panjang, ratusan serigala hijau besar menerkam langit dan menghancurkan army. Menyerang. Singa itu mengaum dan menyerang terlebih dahulu. Anggota lain dari pasukan penghancur surga juga menyerang. Lebih dari 5.000 serangan dilancarkan ke segala arah, mengenai serigala hijau. Banyak serigala hijau besar yang terpental, namun mereka berdiri sambil menggelengkan kepala, baik-baik saja. Dan EBSCP, hanya beberapa serigala biru raksasa yang terbunuh, semuanya oleh dewa penguasa puncak. Kekuatan pertahanannya sungguh kuat. Serigala raksasa itu melolong dan terus menyerang ke langit dan menghancurkan angkatan darat. Dan EBSCP, serigala-serigala ini memiliki tingkat kekuatan tempur yang bervariasi. Yang terlemah adalah dewa penguasa tingkat ketiga sedangkan yang terkuat adalah dewa penguasa puncak. Serigala raksasa di puncak alam Master Surgawi sangat kuat.
Mereka mengandalkan kekuatan pertahanan mereka yang kuat untuk menyerang dengan panik, memaksa pasukan penghancur surga untuk bertahan dengan sekuat tenaga, seperti yang telah mereka lakukan terhadap istana surgawi. Namun, serigala raksasa ini jelas tidak seperti istana surgawi. Serigala raksasa ini mengandalkan pertahanan mereka untuk menyerang dengan ganas. Setelah menyerbu beberapa saat, ratusan serigala raksasa tiba-tiba keluar dari tanah di bawah kaki Luming dan yang lainnya. Karena terkejut, puluhan dewa-dewa dirobek-robek oleh serigala hijau raksasa dan menjadi santapannya. Terlebih lagi, pertahanan tentara penghancur surga juga hancur total, dan pertempuran pun menjadi kacau balau. Mengaum, dan EBSCP, mati. Dewa serigala hijau raksasa tingkat kelima melolong saat menerkam Luming. Tingginya lebih dari 10 meter, dan seperti gunung kecil saat menghantam Luming. Membunuh. Ayo, teriak Luming. Tombak Ares melesat seperti sambaran petir. Aduh! Tombak Dewa Perang langsung menembus leher serigala dan menembus kepalanya. Satu tembakan sampai mati. Luming menghunus tombak Dewa Perang dan menyerang serigala raksasa lainnya. Tombak Dewa Perang adalah senjata dewa tingkat asal yang terbaik. Ujung tombaknya sangat tajam. Saat itu, tombak itu telah menembus senjata dewa tingkat asal dan baju besi milik Ye Cutianji. Jelas terlihat betapa tajamnya tombak Dewa Perang itu. Meskipun serigala hijau ini memiliki pertahanan yang luar biasa, mereka tidak dapat menahan tajamnya tombak tersebut. Aduh! Dan EBSCP, satu lagi serigala hijau raksasa di alam Master Surgawi tingkat 6 terbunuh oleh tombak Luming. Luming memegang tombak Ares di tangannya dan menyerang ke depan. Setiap serangan tombak yang dilancarkannya akan membunuh serigala hijau yang besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Luming telah membunuh 6 serigala hijau besar. Namun, yang lainnya tidak mendapatkan hasil yang sama seperti Luming. Mereka tidak dapat menembus pertahanan serigala hijau raksasa dengan mudah. Lebih dari 500 serigala hijau raksasa menerkam mereka dengan panik. Korban dari pasukan penghancur langit telah melebihi 100. Serigala raksasa di puncak alam Master Surgawi bahkan lebih kuat. Seorang Master Surgawi puncak tunggal dari pasukan penghancur surga tidak dapat menghentikan satu serigala hijau raksasa. Mereka membutuhkan setidaknya 2 Master Surgawi puncak untuk menghentikan satu. Bahkan lebih sedikit lagi yang mampu membunuh serigala hijau. Dan EBSCP, para dewa penguasa puncak ini semuanya memiliki senjata dewa tingkat asal, yang merupakan satu-satunya hal yang mampu membunuh serigala raksasa ini. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mampu mengendalikan senjata dewa tingkat asal. Orang harus tahu bahwa bahkan sebagian besar ahli alam asal tidak memiliki senjata tingkat asal. Dan EBSCP, mereka yang berada di alam dewa surgawi yang dapat memiliki senjata surgawi tingkat asal adalah orang-orang yang sangat beruntung yang menemukannya di reruntuhan alam semesta. Apakah kamu ingin aku meminjamimu beberapa? Pikiran Luming sedang berpacu. Dan EBSCP, dia memiliki cukup banyak senjata dewa penjaga kuil, dan jika dia dapat meminjamkannya ke para dewa penguasa puncak, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Tepat saat Luming hendak bertindak, embusan angin bertiup. Seekor serigala hijau besar menghantam salah satu ahli pasukan penghancur surga dan menyerang Luming dengan tatapan membunuh. Serigala itu sangat cepat dan cakarnya lebih tajam dari pisau dewa. Serigala itu mencakar kepala Luming. Tidak ada waktu untuk menghindar. Luming mengayunkan tombak Ares dan menebasnya. Dengan suara berdenting, tombak Ares bertabrakan dengan cakar tajam serigala hijau raksasa, menyebabkan ledakan dahsyat. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dan EBSCP, seekor serigala raksasa di alam dewa-dewa tingkat ke-9. Hati Luming hancur. Jelaslah bahwa dia telah menjadi sasaran serigala raksasa yang kuat setelah membunuh 6 serigala hijau raksasa. Dan EBSCP, yang baru saja menyerang Luming adalah serigala penguasa dewa tingkat 9 raksasa. Aduh! Serigala raksasa itu melolong dan menerkam Luming lagi. Cakarnya yang besar mencakar Luming, membuat suara yang menusuk telinga. Luming hanya bisa melawan serigala raksasa penguasa dewa tingkat 9 dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya energi untuk mengirimkan senjata dewa tingkat asal lainnya. Suara mendesing. Tombak kelas Ares berubah menjadi sambaran petir dan menusuk ke arah dahi serigala raksasa. Namun, tombak itu dihalangi oleh cakar tajam serigala raksasa. Lengan Luming mati rasa karena benturan itu dan dia mundur beberapa langkah.
Bab 4658, berpisah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasa lengannya mati rasa dan darah di tubuhnya kacau. Serigala hijau yang besar ini luar biasa kuatnya, dan tidak lebih lemah dari para pembudidaya suku manusia surgawi yang tingkatnya sama. Faktanya, semua binatang sisa purba ini sangat kuat dan tidak akan lebih lemah dari suku manusia surgawi jika mereka bertarung di level yang sama. Sebelumnya, dia tidak merasa bahwa kekuatan binatang sisa purba ini sangat luar biasa. Itu terutama karena kekuatan pertahanan mereka. Kekuatan pertahanan mereka terlalu mengejutkan, dan dia telah mengabaikan kekuatan itu. Di alam semesta purba, kekuatan yang tidak lebih lemah dari suku manusia surgawi sudah berada di puncak. Dalam konfrontasi langsung, serigala biru raksasa di tingkat ke-9 alam master surgawi telah samar-samar menekan Lu Ming. Mengaum, serigala hijau raksasa melolong dan menyemburkan gelombang panas dari mulutnya. Ia melompat dan terus menyerang Lu Ming. Wus, wus. Lu Ming mengacungkan tombak Ares, menembakkan sinar cahaya tombak saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan serigala raksasa. Sekarang, Lu Ming hanya memiliki sedikit kartu truf. Tanpa lengan kanan Raja Manusia, kartu truf terbesarnya, ia hanya memiliki energi asal. Namun, hanya ada satu gerakan energi asal. Meskipun kuat, gerakan itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Lu Ming harus menemukan kesempatan yang tepat untuk melemparkannya, berharap dapat membunuh dalam satu pukulan. Tak jauh dari situ, lolongan serigala terdengar. Serangan serigala hijau besar itu menjadi semakin intens. Mengandalkan kekuatan pertahanan mereka yang kuat, mereka terus menerkam dan membunuh. Meskipun tentara penghancur surga memiliki jumlah orang 10 kali lebih banyak daripada serigala hijau, tidak banyak ahli yang dapat membunuh serigala hijau. Harus setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari serigala untuk menembus pertahanannya. Dan EBSCP, ini membuatnya sangat sulit untuk membunuh serigala azure raksasa yang berada pada level dewa penguasa ke-8 atau lebih tinggi. Yang di kejauhan adalah Raja Serigala. Kawanan serigala biasanya dikendalikan oleh Raja Serigala. Selama kita membunuh Raja Serigala, kita dapat mengalahkan kawanan serigala. Dewa primitif, singa, berteriak. Banyak orang juga melihat serigala hijau besar berdiri di dahan pohon raksasa tak jauh dari sana. Serigala hijau besar ini seluruhnya berwarna hijau, bulunya yang hijau bagaikan api hijau yang menari-nari. Serigala raksasa ini jelas adalah Raja Serigala. Setiap kali meraung, serigala raksasa itu akan menyerang dengan ganas. Aku akan membunuhnya. Hitung aku ikut. Seketika 3 sosok keluar dari pengepungan dan menyerang Raja Serigala. Dan EBSCP, ketiga tokoh ini semuanya adalah dewa penguasa puncak. Mengaum, Raja Serigala sama sekali tidak takut. Dia menghadapi ketiga ahli itu dengan cakarnya yang sangat tajam dan menghalangi mereka. Ketiga pakar itu bertukar lebih dari selusin jurus dengan Raja Serigala, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Dan EBSCP, kekuatan Raja Serigala sungguh mencengangkan. Meskipun belum mencapai alam asal, kekuatan tempurnya jauh lebih besar daripada serigala dewa-dewa puncak lainnya. Untuk membunuh Raja Serigala, kita harus menggunakan senjata suci tingkat asal. Tian Xuan, ikut aku. Singa itu meraung, dan tubuhnya dengan cepat membengkak, berubah menjadi setinggi 1000 kaki, dan menyerbu ke arah Raja Serigala. Dan EBSCP, ahli guru surgawi tingkat kelima lainnya, bersama dengan singa, menyerang Raja Serigala. Dan EBSCP, mereka berdua sama-sama menghunus senjata dewa tingkat asal, yang membuat mereka lebih kuat dari para dewa penguasa puncak. Dan EBSCP, dengan penambahan 2 dewa penguasa puncak dengan senjata dewa tingkat asal, mereka segera memperoleh keunggulan mutlak. Setelah beberapa gerakan, singa, menyerang serigala raksasa itu dengan senjata dewa tingkat asal, meninggalkan luka besar di tubuh serigala itu. Dan EBSCP, senjata dewa tingkat asal yang diperkuat dengan kekuatan puncak dewa penguasa sudah cukup untuk menerobos pertahanan serigala. Seorang master surgawi tingkat puncak juga telah memadatkan benih asal. Energi asalnya jauh lebih banyak daripada Lu Ming, jadi ketika ia menggunakan senjata surgawi tingkat asal, kekuatannya sangat mencengangkan. Aduh, Raja Serigala terluka dan segera meraung, ingin mengumpulkan serigala raksasa lainnya untuk membantunya. Tahan mereka, para anggota tentara penghancur surga meraung. Jumlah mereka 10 kali lebih banyak daripada serigala raksasa. Meskipun banyak dari mereka tidak dapat menembus pertahanan serigala raksasa,
mereka masih dapat menghadang dan mengalahkan mereka. Ribuan serangan meletus, terus-menerus membombardir serigala-serigala raksasa itu. Meskipun daya hancurnya tidak cukup, serigala-serigala raksasa itu bahkan tidak dapat berpikir untuk menyerang. Dan EBSCP, 5 ahli puncak dewa-dewa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. 3 orang yang tidak memiliki senjata dewa tingkat asal menahan Raja Serigala, sedangkan 2 orang lainnya yang memiliki senjata dewa tingkat asal melancarkan serangan utama mereka. Setelah sekitar selusin gerakan, Lion akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan memenggal kepala Raja Serigala. Begitu Raja Serigala mati, serigala-serigala hijau raksasa lainnya menjadi kacau. Mereka melolong dan menyerang secara acak. Setelah beberapa gelombang serangan ditangkis oleh pasukan penghancur surga, serigala-serigala hijau raksasa itu mundur satu demi satu dan menghilang tanpa jejak. Banyak dari mereka yang menghela napas lega. Binatang-binatang sisa purba itu sungguh tidak mudah dihadapi. Jika mereka tidak membunuh Raja Serigala, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Meski begitu, lebih dari 50 dewa utama terbunuh pada gelombang sebelumnya. Ini adalah seorang guru surgawi. Ada kurang dari 6.000 guru surgawi di seluruh pasukan penghancur surga, termasuk mereka yang sibuk dan menyendiri. Tentu saja itu merupakan kehilangan yang sangat besar karena banyak di antara mereka yang gugur dalam pertempuran. Semuanya, kurasa kita harus berpisah. Seorang pakar puncak dewa-dewa berteriak. Semua orang mengangguk setuju. Jika 5.000 orang bergerak bersama, targetnya akan terlalu besar dan akan mudah menarik spesies prasejarah. Hanya dengan bertindak secara terpisah, targetnya tidak akan terlalu besar. Ketika mereka bergerak, mereka juga bisa lebih fleksibel dan dengan mudah menghindari sisa-sisa binatang purba itu. Saya sarankan kita bagi menjadi beberapa tim kecil, dengan jumlah anggota tidak lebih dari 10 orang di setiap tim. Kita akan bergerak sendiri-sendiri dan menghindari sisa-sisa binatang purba itu. Kita akan menuju utara dan bertemu di waktu tertentu. Kata Lion, jika mereka menyebar, bahkan jika mereka menghadapi ras primordial yang jauh lebih kuat, mereka paling banyak akan kehilangan selusin orang. Akan tetapi, jika mereka bergerak bersama-sama dan menghadapi sekelompok besar binatang purba, seperti kawanan serigala sebelumnya, mereka akan berada dalam bahaya untuk dimusnahkan sepenuhnya jika beberapa binatang purba resiprositas ditambahkan ke kawanan itu. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Semua orang mengangguk setuju. Namun, tujuan utama perjalanan kita adalah untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia. Itu penting bagi hasil perang kita dengan Istana Surgawi. Kita tidak boleh kehilangannya. Lu Ming dan Si dapat mengendalikan tubuh Raja Manusia. Mereka mungkin memainkan peran kunci pada akhirnya. Saya sarankan agar ketika kita berpisah, beberapa kekuatan besar mengikuti mereka dan melindungi mereka. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Lion melanjutkan. Saya tidak keberatan. Saya pun tidak keberatan. Semua orang mengangguk. Meskipun jauh lebih aman untuk tinggal bersama orang yang kuat, semua orang tahu bahwa tubuh Raja Manusia adalah kuncinya. Jika Istana Surgawi memperoleh tubuh Raja Manusia yang lengkap, pasukan penghancur langit akan hancur. Lu Ming dan Si memang tokoh kunci. Sudah sepantasnya mereka dilindungi dengan ketat. Lu Ming tentu saja tidak memiliki keberatan. Seketika itu juga semua orang mulai terbagi ke dalam kelompok. Kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok yang beranggotakan 8 atau 9 orang. Setelah berpisah, mereka terbang ke arah utara dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Umumnya, setiap kelompok setidaknya memiliki satu ahli dewa penguasa tingkat ke-7. Bab 4659 Benua yang luar biasa. Kelompok Lu Ming, termasuk Lu Ming, berjumlah total 9 orang. Dan EBSCP, 8 lainnya merupakan dewa penguasa puncak, 2 di antaranya bahkan memiliki senjata dewa tingkat asal, dan Lion adalah salah satunya. Si, membawa 8 ahli puncak dewa-dewa, dan 2 dari mereka membawa senjata dewa tingkat asal. Selain itu, ada banyak ahli dalam kelompok Tang Jun. Karena Tang Jun adalah putri Tang Feng, semua orang tentu saja akan melindunginya. Lu Ming, hati-hati. Kita akan bertemu di utara. Tang Jun datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming. Kamu juga. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Tang Jun mengikuti kelompoknya dan menghilang ke dalam hutan. Lu Ming, ayo pergi juga. Kata singa. Lu Ming mengangguk. Mereka membentuk tim dan berangkat.
Mereka mula-mula menuju ke barat sebentar, lalu menuju ke utara. Hutan ini luas dan tak terbatas. Jumlah mereka sekitar 5.000, dan mereka tersebar menjadi lebih dari 500 tim kecil. Mereka tersebar di hutan yang luas seperti batu kecil yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saat mereka bergerak maju, Lion dan 7 ahli lainnya samar-samar melindungi Lu Ming di tengah. 2 ahli tercepat mengintai jalan di depan. Begitu mereka menemukan sisa binatang purba yang kuat di depan mereka, mereka akan mengambil jalan memutar. Lu Ming pun senang karena merasa tenang. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, gerakan mereka jauh lebih lincah dan cepat dari sebelumnya. Mereka terus melesat menembus hutan, meninggalkan area yang luas di belakang mereka. Sepanjang perjalanan, mereka akan menemukan sisa-sisa prasejarah sesekali. Ada binatang sisa purba yang kuat dan lemah. Yang lemah setara dengan dewa-dewa dan kaisar dewa sedangkan yang kuat berada di alam master dewa. Hanya dalam 3 hari, Lu Ming dan yang lainnya telah bertemu sedikitnya 100 binatang sisa kuno alam master dewa. Mereka bahkan telah menemui 2 jenis ras primordial di alam asal. Namun, mereka telah menghindarinya terlebih dahulu dan mengambil jalan memutar. Semua binatang buas purba di alam asal memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Selama mereka tidak menginjak wilayah kekuasaan lawan dan mengambil jalan memutar, mereka tidak akan mengejar. Sepanjang perjalanan, Lu Ming dan kelompoknya diam-diam terkejut. Terlalu banyak sisa binatang purba yang kuat di daratan ini. 9 dari mereka hanya maju ke satu arah, tetapi mereka telah menemui lebih dari 100 spesies prasejarah dewa surgawi dalam 3 hari. Ada juga 2 yang saling berbalas. Termasuk kawanan serigala biru raksasa yang mereka temui sebelumnya. Jumlah spesies prasejarah dewa surgawi mencapai lebih dari 600. Ini pastinya hanya sebagian dari benua itu. Jumlah ras primordial tingkat dewa-dewa di benua ini benar-benar mencengangkan. Jika ditotal, jumlahnya mungkin lebih banyak dari jumlah dewa-dewa di seluruh alam semesta purba. Ini terlalu mengejutkan. Siapapun yang bisa mengendalikan sisa-sisa binatang purba di sini akan mampu mendominasi alam semesta kuno. Itu hanya sebidang tanah dan sudah ada begitu banyak binatang buas kuno yang kuat. Lalu, berapa banyak ahli yang akan ada di tanah kuno di era terakhir? Para dewa guru ada di mana-mana, tetapi energi asal berlimpah seperti anjing. Ini tidak benar. Menurut catatan kuno yang digali dari reruntuhan alam semesta, bahkan di benua terpencil di era sebelumnya, seharusnya tidak ada begitu banyak ahli, dan tidak mungkin ada dewa master di mana-mana. Kata Lion sambil menggelengkan kepalanya. Ada banyak master surgawi di daratan terpencil. Itu sudah pasti, dan sulit untuk dihitung. Namun, mereka baru berjalan selama 3 hari. Karena mereka harus waspada terhadap sisa-sisa binatang purba yang kuat, kecepatan mereka tidak terlalu cepat, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Dan EBSCP, jarak ini saja memiliki lebih dari 100 binatang purba dewa surgawi. Kepadatannya terlalu tinggi. Perlu diketahui bahwa luas benua purba di era sebelumnya sangat besar. Luas benua purba itu hanya seukuran semua pecahan benua di seluruh tempat pembuangan sampah kosmik dan semua planet di alam semesta purba. Meskipun benua ini sangat besar, namun tidak sebesar medan perang Qianqiu. Dibandingkan dengan daratan yang sepenuhnya tak ternoda, itu hanya setetes air di lautan. Berdasarkan kepadatan ini, berapa banyak pakar yang ada di alam liar? Ini jelas tidak sejalan dengan catatan dalam buku-buku kuno. Jelaslah bahwa daratan ini luar biasa. Itulah sebabnya begitu banyak binatang purba yang kuat lahir di permukaan yang begitu kecil. Dan EBSCP, kata pakar dewa puncak lainnya. Hal ini membuat hati semua orang terasa lebih berat. Semakin luar biasa daratan ini, semakin kuat sisa-sisa binatang buas, dan semakin besar tekanan pada mereka. Hal ini menambah ketidakpastian dalam perebutan tubuh Raja Manusia. Nantinya, mereka tidak hanya harus berhadapan dengan para petarung kuat dari Istana Surgawi dan suku semi-abadi, tetapi mereka mungkin juga harus menghadapi sisa-sisa binatang buas yang kuat dari era purba. Perjalanan ini mungkin akan penuh dengan banyak kesulitan dan bahaya. Hati-hati. Tiba-tiba, suara seorang ahli yang sedang mengintai di depan terdengar di telinga Lu Ming dan kelompoknya. Itu adalah transmisi suara dan dipenuhi dengan kesungguhan. Jantung Lu Ming dan yang lainnya berdebar kencang. Mereka segera menahan napas dan fokus, menahan aura mereka. Lihat ke depan. Dia menunjuk ke depan. Di depannya ada jajaran gunung. Ada sekitar selusin puncak gunung,
semuanya sangat besar dan tinggi, menjulang ke langit. Gunung tertinggi di antara semuanya tingginya setidaknya 1 juta kaki. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan. Yang mengejutkan adalah seekor ular raksasa melilit gunung ini. Ular raksasa itu mulai berputar dari dasar gunung dan terus naik, melilit puncak tertinggi. Mengerikan, seekor ular raksasa yang menakutkan. Sekalipun mereka berada jauh, aura yang dipancarkan ular raksasa itu tetap saja menakutkan. Ular itu pasti berada di alam asal. Ia sangat kuat. Asyik, pada saat ini, terdengar teriakan keras dari langit. Awan terkoyak, dan makhluk besar lainnya muncul. Itu adalah burung putih raksasa. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu seputih salju. Ukurannya tak tertandingi, dan ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan matahari. Burung raksasa itu menukik ke bawah, dan kedua cakarnya yang besar mencengkeram ular raksasa itu. Ular raksasa itu tidak mau kalah. Sambil berteriak nyaring, tubuhnya yang besar memantul keluar seperti pegas, dan ia bertarung dengan burung raksasa itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus, dan kekuatan penghancur menyapu ke segala arah. Bumi bergetar dan pohon-pohon tua meledak. Itu seperti kiamat dunia. Lu Ming dan kelompoknya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Dua binatang buas purba dari alam asal sedang bertarung. Daratan ini benar-benar berbahaya. Ayo pergi, kata Lion. Mereka tidak berani tinggal lama dan segera mengambil jalan memutar. Mereka pergi ke arah lain dan hanya menghela napas lega ketika mereka tidak bisa mendengar gerakan di belakang mereka. Burung raksasa dan ular raksasa itu jelas bukan makhluk biasa. Kekuatan tempur mereka lebih kuat dari makhluk biasa. Jika mereka tersedot ke dalamnya, mereka akan tamat. Untung saja mereka berpisah. Kalau mereka bertindak bersama 5.000 orang sebelumnya, mereka pasti akan ketahuan, dan itu akan jadi masalah serius. Mereka terus menuju ke utara. Dalam 2 hari berikutnya, meskipun mereka bertemu dengan beberapa sisa binatang purba, mereka semua selamat. Lihat, apa itu? Tiba-tiba seseorang bergumam dengan sedikit kegembiraan. Tidak jauh di depan, ada tebing yang sangat besar. Di atas batu yang menonjol di tebing itu, mereka melihat pohon kecil yang aneh. Bab 4660, Obat Dewa Tingkat Asal. Pohon kecil itu berwarna merah menyala dan sangat pendek, tingginya hanya setengah meter, tetapi tampak sangat mistis. Pohon kecil itu bersinar, dan sebenarnya ada pohon kecil mini di atas pohon kecil itu. Pohon itu terkondensasi dari energi, dan tampak hidup saat berlari mengelilingi pohon kecil itu. Ini adalah obat dewa tingkat asal. Singa berbicara, suaranya sangat bersemangat, dan matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Obat suci bermutu asli. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Sesuai namanya, itu pasti obat ajaib yang sangat berguna bagi mereka yang berada di alam asal. Lu Ming, jika kau ingin meningkatkan kultivasimu di alam asal, kau harus menyerap dan memurnikan harta karun yang mengandung tanda asal. Obat dewa tingkat asal mengandung tanda asal, dan kandungannya sangat tinggi. Esensinya kaya. Bahkan di antara harta karun yang mengandung tanda asal, itu dianggap sebagai harta karun terbaik. Mengetahui bahwa Lu Ming tidak tahu banyak tentang pengobatan dewa tingkat asal, iblis tulang menjelaskan dalam kesadarannya. Tidak ada obat dewa tingkat asal di alam semesta purba saat ini. Bahkan di reruntuhan alam semesta, obat itu sangat langka. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dan EBSCP, pakar puncak dewa surgawi lainnya berbicara, matanya juga menyala dengan gairah. Obat-obatan dewa tingkat asal terlalu langka. Alam semesta purba saat ini tidak mampu menghasilkan apapun. Adapun reruntuhan alam semesta, karena perang di era terakhir, mereka rusak parah dan hukum serta niat mereka kacau. Sulit bagi mereka untuk memproduksi senjata tingkat asal. Meskipun hukum dan misteri mendalam reruntuhan alam semesta telah menjadi lebih teratur dalam beberapa lusin tahun bintang terakhir, tetap saja tidak dapat menghasilkan harta karun seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Bukannya tidak ada reruntuhan alam semesta, tetapi reruntuhan itu sangat langka. Sangat sedikit orang yang dapat memperolehnya. Bahkan jika seseorang mendapatkannya, mereka tidak akan mengambilnya karena terlalu berharga. Jika seorang ahli alam asal mengonsumsinya, kultivasinya akan meningkat pesat. Dan EBSCP, jika seorang dewa tertinggi mengonsumsinya, peluang mereka untuk menerobos ke alam asal akan meningkat pesat.
Tidak heran, Lion, dan yang lainnya begitu bersemangat. Godaannya terlalu besar. Bahkan jika mereka masing-masing menerima sehelai daun, itu akan sangat membantu mereka dalam menerobos ke alam asal. Namun mereka tidak berani bertindak gegabah, karena di batu yang menonjol itu terdapat spesies prasejarah. Itu adalah condor emas yang besar. Seluruh tubuhnya berwarna emas seolah terbuat dari emas. Bentuknya sangat mirip dengan Golden Winged ROC. Burung kondor emas berkeliaran dengan malas di sekitar pohon kecil, sambil menghirup dan mengembuskan cahaya warna-warni yang dipancarkan pohon kecil itu. Aku ingin tahu, berapa tingkat kultivasi condor emas ini? Seseorang berkata dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Terlalu jauh. Aku tidak bisa merasakannya. Lion menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bersembunyi di kegelapan dan mengamati dengan saksama untuk mengetahui tingkat kultivasi burung kondor emas. Atau, mereka akan menunggu burung kondor emas pergi sebelum mengambil tindakan. Burung kondor emas akhirnya harus keluar dan berburu makanan. Itulah kesempatan mereka. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Mereka menunggu selama 5 hari. 5 hari kemudian, burung kondor emas akhirnya bergerak. Ia berdiri, dan tubuhnya dipenuhi cahaya berwarna keemasan. Ia menyemburkan beberapa sinar cahaya dari mulutnya, yang mendarat di sekitar pohon kecil itu. Sesaat kemudian, pohon kecil itu menghilang. Sebenarnya pohon itu tersembunyi. Kemudian elang emas mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa, terbang jauh. Dan EBSCP, jadi itu adalah puncak alam dewa penguasa. Tatapan mata Lion dan yang lainnya bergerak. Dan EBSCP, saat burung kondor emas lepas landas, mereka akhirnya merasakan tingkat kultivasi burung kondor emas, puncak dewa penguasa. Dan EBSCP, namun, Golden Condor mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, jadi itu mungkin bukan puncak Divine Master biasa. Dalam sekejap mata, burung kondor emas menghilang di kejauhan. Ayo bergerak, singa menunjukkan sedikit kegembiraan. Kelompok yang terdiri dari 9 orang itu menyembunyikan aura mereka dan dengan cepat berlari menuju tebing. Tanpa ada yang aneh, mereka tiba di batu yang menonjol itu. Dari kejauhan, batu yang menonjol itu tidak tampak sangat besar, tetapi sebenarnya sangat besar dan lebar. Di dekat tebing, ada sebuah gua besar. Ada beberapa bulu emas berserakan di gua itu, yang jelas merupakan tempat tinggal elang emas. Akan tetapi, semua orang hanya melirik sekilas sebelum mata mereka tertuju pada tempat di mana pohon kecil itu berada. Mereka memfokuskan kekuatannya ke mata mereka dan mengamati dengan saksama. Bagaimana? Singa bertanya. Itu hanya formasi sederhana, mudah ditembus. Kata seorang lelaki tua keriput. Orang tua ini berasal dari klan kura-kura dewa di dunia dan ahli dalam rune dan formasi. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan cepat. Kalau kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir kita akan ketahuan oleh elang emas itu. Orang lain mendesak. Lelaki tua dari dunia kura-kura dewa itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar rune memenuhi udara dan menutupi kekosongan transparan di depannya. Ketika dia diselimuti oleh rune-rune ini, penghalang cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kekosongan yang transparan. Orang bisa melihat bahwa obat surgawi tingkat asal bersinar di dalam penghalang cahaya keemasan. Pada saat ini, di hutan di kejauhan, ada 9 sosok. Mereka bergegas dari jauh dan berhenti di antara cabang-cabang pohon besar. Tatapan mereka segera tertuju pada Luming dan kelompoknya. Itu pengkhianat. Juga, Luming. Beberapa suara dingin terdengar. Kesembilan tokoh ini semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Salah satu pemuda itu adalah saingan lama Luming, Ye Qiuxian. 8 anggota suku manusia surgawi lainnya semuanya berada di alam dewa surgawi. Jelaslah bahwa istana surgawi telah mengadopsi rencana yang sama dengan tentara penghancur surga, yaitu berpisah dan bertindak secara terpisah. Selain itu, identitas Ye Qiuxian bukanlah hal yang sepele. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari suku manusia surgawi, dan dia juga dapat memicu kekuatan tubuh jasmani Raja Manusia. Oleh karena itu, Istana Surgawi juga telah mengirim 8 ahli tingkat atas untuk melindungi Ye Qiuxian. Mereka baru saja tiba dari jauh ketika mereka melihat Luming dan kelompoknya. Saat dia melihat Luming, mata Ye Qiuxian dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu adalah senjata suci tingkat asal. Kemudian, seorang Raja Surga menemukan obat dewa tingkat asal, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan.
Itu benar-benar senjata tingkat origin. Tuan Muda Qiuxian, haruskah kita menyerang? Salah satu Raja Surga bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan musuh tidak lebih rendah dari kita. Jika kita menyerang dengan gegabah, kita hanya akan berakhir dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Kita akan bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan mendadak. Kita akan membunuh satu atau dua ahli mereka terlebih dahulu sebelum kita dapat membunuh mereka. Kata Ye Qiuxian. Tuan Muda Qiuxian benar. Yang lainnya semua mengangguk dan menarik aura mereka. Itu. Tiba-tiba, Ye Qiuxian dan yang lainnya melihat titik cahaya keemasan di kejauhan, terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tidak, lebih tepatnya, ia terbang cepat menuju tebing tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Haha, surga benar-benar membantuku. Kita tunggu saja. Ye Qiuxian sangat gembira. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mereka juga menemukan titik cahaya keemasan. Jelaslah bahwa itu adalah elang emas yang telah terbang sebelumnya. Dia tidak menyangka pihak lainnya akan kembali secepat itu. Atau akankah elang emas merasakannya jika dia menggerakkan formasi? Kemungkinan besar memang demikianlah yang terjadi. Meskipun formasi tembus pandang yang dibentuk oleh Golden Condor sederhana, ia akan segera merasakannya jika bergerak dan segera kembali. Bab 4661, Condor Emas yang Kuat. Cepat dan hancurkan formasi itu. Singa itu mengaum dengan keras. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggelembung, dan tubuhnya membengkak hingga ketinggian 1000 kaki. Ia siap untuk pertempuran hebat. Merusak. Orang tua dari alam kura-kura dewa itu menjerit pelan saat lebih banyak rune muncul di tangannya. Rune-rune ini seperti ular-ular kecil yang berusaha mati-matian untuk menggali penghalang cahaya. Cepatlah, bukankah kau bilang ini mudah rusak? Singa itu mengaum. Meskipun mudah pecah, tetap saja butuh waktu. Baru kurang dari semenit. Jawab lelaki tua dari alam kura-kura dewa. Singa tidak bisa berkata apa-apa. Benar, menghancurkan sebuah formasi biasanya memerlukan waktu beberapa jam, atau bahkan beberapa hari. Beberapa formasi dapat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk hancur. Bahkan belum semenit dan tampaknya akan hancur. Itu memang sangat mudah. Namun, elang emas akan segera tiba. Wah, perisai cahaya akhirnya hancur, dan senjata dewa tingkat asal pun terungkap sepenuhnya. Asyik, burung kondor emas menjerit tajam. Matanya dipenuhi api kemarahan. Dengan kepakan sayapnya, puluhan kilatan pedang emas terbang keluar dari sayapnya dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Cepatlah dan gali obat mujarab tingkat asal. Kita akan urus elang emas ini. Singa berteriak dan bergegas keluar. Ia mengayunkan pedang di tangannya dan menebas puluhan cahaya pedang, yang bertabrakan dengan puluhan cahaya kemasan. Serangkaian suara benturan terdengar, dan cahaya bilah dan pedang menghilang. Namun, Golden Condor tidak berhenti. Ia dengan cepat menerkam ke arah singa, dan mencakar kepalanya dengan cakarnya yang tajam. Singa menebas dengan sekuat tenaga. Asyik, pedang itu mengenai cakar tajam elang, menimbulkan suara logam dan percikan api. Sesaat kemudian, ekspresi singa berubah drastis. Tubuhnya yang besar bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Ia menghantam dinding tebing, menyebabkan seluruh tebing berguncang. Burung kondor emas ingin terus menyerang dan membunuh si singa sekaligus, tetapi para ahli lainnya sudah melancarkan gerakan. Dan EBSCP, 6 ahli puncak Master Surgawi menyerang Golden Condor, 6 serangan tajam ditujukan ke 6 bagian tubuhnya yang berbeda. Asyik, burung kondor emas tidak mau repot-repot mengejar singa. Sayapnya mengepak seperti pedang emas, menghancurkan ketiga serangan di depannya. Adapun 3 serangan lainnya, dia membiarkannya mendarat di punggungnya. Tubuh Golden Condor bergetar dan terlempar. Namun, ia baik-baik saja karena terhalang oleh bulunya yang tebal. Sangat kuat, Lu Ming terkejut. Kekuatan condor emas ini sungguh menakjubkan. Bahkan, Lion pun terlempar hanya dengan 1 serangan. Singa baru saja menggunakan senjata dewa tingkat asal, tetapi gagal memotong cakar tajam elang. Dan EBSCP, meskipun condor emas ini hanya berada di puncak dewa penguasa, ia jauh lebih kuat daripada ahli puncak dewa penguasa biasa. Tidak mengherankan bahwa dia dapat memonopoli obat dewa tingkat asal dan binatang sisa kuno lainnya tidak berani datang dan memperjuangkannya. Dengan penundaan ini,
Lelaki tua dari dunia kura-kura dewa telah menggali obat dewa tingkat asal secara lengkap dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Melihat ramuan dewa tingkat asal telah digali, elang emas besar itu menjerit tajam dan menerkam ke arah lelaki tua dari alam kura-kura dewa. Namun, Lion dan yang lainnya sudah bergerak. Ketujuh ahli itu menyerang Golden Condor bersama-sama. Lelaki tua dari dunia kura-kura dewa itu berdiri di samping Luming dan tidak bergerak sedikitpun. Jelas bahwa dia berusaha melindungi Luming. Senior, kamu juga harus menyerang. Jangan khawatirkan aku, kata Luming. Meskipun dia tidak bisa ikut campur dalam perang besar tersebut, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak apa-apa, 7 ekor saja sudah cukup untuk menghadapi condor emas ini, kata lelaki tua dari dunia kura-kura dewa. 7 ahli itu telah bergabung dan 2 di antaranya memiliki senjata surgawi tingkat asal. Mereka memang sangat kuat dan dapat menekan Golden Condor. Namun, pertahanan Golden Condor terlalu menakjubkan. Mereka tidak dapat membunuhnya sama sekali. Kekuatan pertahanan bulu-bulu tebal itu terlalu mencengangkan. Bahkan senjata suci tingkat asal tidak dapat menembusnya. Kalian tahan dia, kita berdua akan menyerang titik vitalnya. Singa itu mengaum. Golden Condor bukannya sepenuhnya tanpa kelemahan. Itu seperti mata dan leher elang emas. Meskipun leher elang emas juga ditutupi bulu, bulu-bulu tersebut hanyalah rambut halus. Bulu-bulu tersebut lebih lembut dan relatif lebih lemah dalam pertahanan. Namun, elang emas telah menutupi mata dan lehernya dengan cakar dan sayapnya yang tajam, sehingga serangan mereka tidak efektif. Kelima ahli tanpa senjata dewa tingkat asal segera menahan elang emas dengan sekuat tenaga mereka dan menyerang sayap dan cakar tajamnya, memperlihatkan pertahanannya. Lion dan ahli lain dengan senjata dewa tingkat asal menyerang mata dan leher elang emas dengan sekuat tenaga. Setelah belasan gerakan, akhirnya Lion berhasil memanfaatkan kesempatan itu dan menebas leher elang emas. Kekuatan senjata suci tingkat asal menunjukkan efeknya. Senjata itu menembus lapisan bulu yang tebal dan meninggalkan luka yang dalam di leher Golden Condor, yang menembus tulang-tulangnya. Bulu-bulu beterbangan dan darah mengalir. Itu efektif. Mata Lion dan yang lainnya berkedip. Seperti yang diharapkan, senjata suci tingkat asal dapat menembus bulu-bulu di leher Golden Condor dan menimbulkan kerusakan serius. Jika dia dapat melancarkan 2 serangan lagi seperti ini, dia pasti dapat memenggal kepala Golden Condor. Desir, condor emas yang terluka menjadi gila. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Banyak bulu di sayapnya beterbangan dan berubah menjadi pedang tajam, menusuk ke arah 7 tuan. Setidaknya ada 100 cahaya pedang yang memukul mundur ke-7 ahli itu. Setelah berhasil memukul mundur ke-7 tuannya, elang emas menjerit dan mengepakkan sayapnya dengan cepat, menerkam sang singa. Sepasang cakar tajam mencakar singa dengan kecepatan yang mencengangkan. Geng singa dipaksa mundur oleh cahaya pedang dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Ia hanya bisa melawan balik dengan sekuat tenaga. Namun pada saat kritis, ia tidak dapat mengerahkan seluruh tenaganya dan tersangkut oleh cakar tajam elang emas. Aduh! Darah berceceran ke segala arah, dan sisi kiri tubuh singa itu terkoyak. Sungguh pemandangan yang tragis. Mengaum, singa itu meraung marah dan mundur. Blokir itu. Para ahli lainnya juga bereaksi dan bergegas maju, melancarkan serangkaian serangan. Baru setelah itu mereka berhasil memblokir serangan Golden Condor dan menyelamatkan nyawa singa. Tidak bagus. Lelaki tua dari alam kura-kura dewa itu tidak tahan lagi. Ia melambaikan tangannya dan 12 bendera formasi muncul di kehampaan. Bendera formasi itu bersinar dan dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini saling terkait untuk membentuk rantai besar yang melilit elang emas. Pada saat yang sama, lelaki tua dari kura-kura dunia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Lebih banyak rune muncul di sekelilingnya. Semuanya adalah formasi yang dapat menjebak musuh. Semuanya menyelimuti elang emas. Gah gah gah. Burung kondor emas terus menjerit dan meronta dengan liar. Formasi rune bergetar hebat dan terus meledak. Ayo serang bersama. Orang tua dari dunia kura-kura dewa meraung. Bahkan, dia tidak perlu berteriak. Yang lain juga bergerak. Segala macam serangan terus dilancarkan ke arah Golden Condor. Dengan begitu banyak ahli dan terbentuknya kura-kura dewa tua di dunia, burung kondor emas akhirnya terjebak dan pergerakannya menjadi lambat.